sudah stop akhirnya. Bappenas sudah membuat suatu studi. Bappenas sudah membuat suatu studi yang isinya adalah membagi Indonesia menjadi 6, tetapi secara samar-samar. Saya kemudian teringat dengan apa yang terjadi di Yugoslavia. Ternyata Yugoslavia juga dipecah menjadi 6, ya, antara lain Bosnia Herzegovina dan Serbia dan 4 yang lain. Jadi ini bukan omong kosong. Mereka menginginkan Indonesia itu menjadi bagian daripada dunia barat. Nah, sejak kemerdekaan kita sudah menginginkan ya Indonesia itu lain daripada mereka. Kita mempunyai jati pribadi sendiri, jati diri sendiri yang berbeda. Kalau tadi disebut-sebut tentang kapitalisme, liberalisme dan individualisme, kita ini negara kekeluargaan, anti liberalisme dan anti individualisme, anti kapitalisme. Jadi selama kita masih mempersoalkan apakah 02 itu mau beroposisi atau berkoalisi, nah selama itu pula kita akan terjebak di dalam persoalan yang tidak pernah selesai, sedang mereka terus-menerus akan mengganggu Indonesia. Oleh karena itu saya usulkan supaya cobalah yang dekat dengan Mas Bowo, supaya mari kita memperjuangkan NKRI. Aku cabut kekuasaan dari yang aku mau, aku berikan kekuasaan kepada yang aku mau. Ya, jadi kalau Bowo nanti diberi hidayah untuk menjadi pemimpin, ya bisa aja, ya bisa aja. Nah, tergantung pada Prabowo sendiri, dia mau berpihak pada siapa, ya. Jadi mengenai pembangkangan itu, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan kita harus menolak. Kita menolak impor rektor, kita menolak impor barang-barang dari Cina, kita menolak utang Cina, ya kan? Dan itu adalah pernyataan pendapat yang dijamin oleh konstitusi. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat, lisan maupun tulisan dan lain-lain, itu dijamin oleh undang-undang. Jadi kita juga berhak untuk menolak Jokowi, ya. Nah, tentang DNA, ya banyak yang saya baca tentang soal itu. Ada yang menuntut supaya dari DNA itu ketahuan dia itu PKI atau bukan. Tetapi saya kira ya nggak begitulah, Cina atau bukan gitu. Ya, tetapi itu tidak penting, orang siapapun yang pro sama Cina, ya, dan memberi kesempatan pada Cina seperti yang sekarang, tidak hanya utang tetapi juga tenaga kerja, juga senjata, narkoba, kita harus tentang itu, ya. Terserah apa DNA-nya pribumi asli, berarti dia pengkhianat kuadrat. Lalu tentang 17 Agustus, ya saya lihat lagi itu undangannya jam 13. Jadi kalau jam 10 masih bisa
Nah, apakah di Guntur, apakah di Tugu Proklamasi, terserah. Ada. Kalau Saudara Zul pengennya di Guntur. Tetapi sebelum itu saya kok berpikir begini ya. Saya pikir teman-teman ini menginginkan kita bikin front revolusi Indonesia. Jangan takut dengan kata-kata revolusi. Ya, revolusi itu perubahan cepat. Ya, revolusi itu bukan seperti yang dipikirkan oleh Tito Karnavian bahwa akan bawa senjata dan lain-lain. Kita pakai tangan kosong aja. Ya, rakyat berkumpul menyatakan pendapatnya. Ya, dan ya kalau kita banyak, mereka akan mundur. Ya, kalau kita sedikit ya kita akan kalah. Ya, selama kita masih menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha sekuat tenaga untuk mengubah, maka Allah pun akan memberi kesempatan untuk perubahan itu. Apalagi ya? Oke, ya saya kira itu. Jadi pokoknya kita bangkang aja, ya. Oh iya, ya. Saya kira 212. Saya juga nulis surat ke DPR MPR ya tanggal 28 November, ya kan? Tembusannya ke Tito dan ke Gatot juga. Yang ke Gatot itu saya sendiri yang bawa. Ditangkap juga. Ya. Ditangkap pas Desember tanggal 2 itu. Tapi mereka nggak bisa membuktikan apa-apa. Ya. Jadi saya kira mereka tidak akan mengulang lagi gitulah. Ya. Ya udah. Saya juga masih membela Kiflan Zain. Jadi kita bangkang aja terhadap apa yang mereka lakukan, ya. Karena mereka tidak legitimate. Nah ini yang istimewa adalah bahwa Allah kok memberi kesempatan, ya, pilpres, lalu hasil pilpres sedemikian rupa, kok kemudian 4-5 bulan baru dilantik. Ini Allah mau apa? Anda mau Pak menggunakan kesempatan ini sampai dengan Oktober itu? Bahkan kalau bisa lebih cepat daripada itu. Untuk perubahan. So kalau bangsa ini tidak mau berubah, maka Tuhan pun tidak akan memberikan perubahan. Ya. Jadi mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ya, pembangkangan itu bukan makar. Yang makar itu Jokowi. Oh ya, yang makar itu Jokowi. Dia itu memberikan kesempatan baik tanah maupun senjata dan yang lain-lain untuk para Cina-Cina TKA itu, dan itu melanggar pasal 106 KUHP. Kalau sebagian atau seluruhnya daripada wilayah itu diberikan kesempatannya kepada asing, maka itu perbuatan makar. Ya, jadi makar itu tidak mesti harus melawan presiden atau makar itu seperti yang dilakukan oleh Jokowi itu makar. Ya, jadi kalau pihak kepolisian RI itu mendukung Jokowi, ya Polri sendiri melakukan makar. Saya kira saya cukupkan sekian. Jadi ada banyak. Hati-hati dengan kecurangan. Kita mengingatkan karena ada tanda-tanda mengarah ke sana. Yang ada di tentara, di polisi yang masih aktif.